Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koko F. Ramadan, NIM 20316100023 dari Prodi Teknik Kimia, di mana hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan energi, kenyamanan pencahayaan, dan cooling load pada rumah hunian tipe 70 dengan ukuran 4x12 meter. Untuk dosen pengampunya sendiri yaitu Ibu Elita Vidya. Dan pembahasan hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan energi, kenyamanan cahaya, dan cooling load. Untuk abstraknya sendiri yaitu rumah adalah kebutuhan pokok manusia untuk bertempat tinggal dan melindungi diri dari pengaruh lingkungan fisik yang berhubungan secara langsung. Untuk itu diperlukan hunian yang dapat mengatasi pengaruh lingkungan tersebut agar penghuni rumah merasa nyaman dalam bertempat tinggal di rumah hunian tersebut. Dan tujuan percobaan ini adalah untuk menganalisa kapasitas dan kebutuhan energi listrik, menganalisa sistem pencahayaan alami dan buatan, dan menganalisa beban pendingin yang diperlukan pada sebuah bangunan rumah tipe 70. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu tentang penyesuaian penggunaan energi listrik yang digunakan, penyesuaian tingkat pencahayaan alami dan buatan berdasarkan standar SNI, penyesuaian beban pendingin atau cooling load AC yang digunakan, dan tujuan percobaan ini yaitu menganalisa kapasitas dan kebutuhan energi listrik, menganalisa sistem pencahayaan alami dan buatan, menganalisa beban pendingin cooling load yang diperlukan. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana perhitungan penggunaan daya listrik, bagaimana perhitungan daya lighting factor dan juga artificial lighting, dan bagaimana perhitungan cooling load yang diperlukan. Nah, berikut tentang penggunaan energi, di mana bangunan adalah tempat berlindung dari kondisi iklim luar bangunan dengan lingkungan dalam yang aman dan nyaman. Maka bangunan harus mampu menanggapi kondisi iklim lingkungan luar dan dalam maupun persyaratan kenyamanan pemakai bangunan. Berikut ada rumah hunian tipe 70 dengan ukuran 4x12 meter yang sudah dibagi beberapa ruangan seperti berikut. Dan juga rumah hunian ini berdaya listrik sebesar 2200 volt ampere dengan perabotan elektronik yang digunakan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu dana rumah. Dana rumah sebagai berikut, dan juga ini ada juga nota pembayaran listriknya juga. Nah, untuk penggunaan daya listrik sendiri kita harus mengetahui nih dari beberapa perabotan ini dayanya berapa sih per harinya ini. Jika kita ambil contoh seperti lemari es, di mana lemari es sendiri berkapasitas sebesar 100 watt, untuk penggunaannya sendiri sekitaran 24 jam, untuk unitnya sebesar hanya satu saja. Lalu dari watt dikalikan dengan jam, terus dikalikan unit, maka didapatkan dayanya seperti lemari es dengan daya 100 watt dikalikan dengan 24 jam dikalikan 1 unit, maka didapatkan sebesar 2400. Sama seperti hanya TV LED, AC, kipas angin, dan itu adalah contoh perhitungannya. Nah, untuk persentase penggunaan listrik sendiri yang paling terbesar ini ternyata ada pada AC sebesar 45%. Untuk penggunaan energi listriknya sendiri dengan total dayanya dari perabotan tersebut sebesar 9.967,4 watt, lalu dikonversikan ke kilowatt hour dibagi 1000, maka didapatkan sebesar 9,967 kilowatt hour. Dengan total dayanya tersebut, maka kita tahu nih kita dapat melakukan perhitungan untuk per bulannya ini berapa sih perkiraan tagihan listriknya ini. Maka dapat kita lihat untuk total harga listrik per kWh dalam 1 bulan dengan total daya 9,967, untuk harga listriknya untuk kapasitas 2200 volt ampere itu sebesar 1467,28 rupiah. Maka dikalikan dengan daya listrik, dikalikan dengan total daya, lalu dikalikan 30 hari penggunaan, maka didapatkan sebesar 438.731 rupiah. Jika dilihat dari total perhitungan ini dengan bon kontan pembayaran listrik
berselisih sebesar Rp24.020. Untuk titik ukur directing factor sendiri kita ukur dari ruang tamu dan juga kamar tidur 1. Untuk TU-nya sendiri yaitu 1/3 dikalikan 2,8 meter didapatkan 0,93 meter. Untuk MD-nya sendiri setengah dikalikan 4 meter didapatkan 2 meter. Dikalikan 4 meter maka hasilnya 2 meter untuk MD-nya. Dan untuk kamar tidur 1 TU-nya itu 1/3 dikalikan 2,95 meter didapatkan 0,983 meter. Untuk MD-nya setengah dikalikan 2,9 meter maka hasilnya 1,45 meter. Untuk perhitungan directing factor sendiri, untuk pengukuran dengan aplikasi Luxmeter, untuk TU-nya sendiri dari dalam itu 24 dan untuk TUS-nya yaitu 15 dan 10. Untuk out-nya sendiri sama semua yaitu 10.000. Lalu didapatkan rata-rata lalu didapatkan DF-nya 0,24. Untuk TUU, untuk TUS-nya yaitu 0,15 dan 0,10 dengan rata-rata sebesar 0,163. Untuk SNI-nya sebesar 0,1395 dan error-nya 98,5. Juga untuk kamar tidur sendiri dapatkan nilai lux sebagai berikut. Untuk DF-nya sendiri sebagai berikut dengan rata-rata perhitungan sebesar 0,386. Untuk SNI-nya sendiri 0,14745 dan error-nya 97. Nah, selanjutnya itu titik ukur artificial lighting faktor dari lantai 1, di mana sebagai berikut. Untuk pengukurannya sendiri ada 4 tempat. Untuk titik ukur artificial lighting factor ada 2 lokasi di lantai 1 dan juga di lantai 2. Untuk titik ukur artificial lighting factor ada 2 tempat yaitu di lantai 1 dan juga di lantai 2. Untuk teras rumah lantai 1 berluas sebesar 10,8 meter persegi dengan TU 1 meter setiap kotak. Untuk ruang tamu sendiri luasnya sebesar 11,2 meter persegi dengan TU 1 meter setiap kotak. Untuk ruang keluarga sendiri luasnya 15,4 meter persegi dengan TU 1 meter setiap kotak. Dan musola sebesar untuk luasnya 2,08 meter persegi dengan TU 1 meter setiap kotak. Untuk kamar mandi bawah luasnya sebesar 2,08 meter persegi dengan TU 1 meter setiap kotak. Untuk dapurnya sendiri dengan luas 6,36 meter persegi dengan TU 1 meter setiap kotak. Nah, selanjutnya itu titik ukur artificial lighting factor untuk lantai 2, di mana untuk teras rumah lantai 2 luasnya 5,2 meter persegi dengan TU 1 meter. Kamar tidur 1 luasnya 8,56 meter persegi dengan TU 1 meter setiap kotak. Untuk kamar tidur 2 luasnya 9,22 dengan TU 1 meter. Dan kamar tidurnya sendiri luasnya 7,45 meter persegi dengan TU 1 meter setiap kotak. Dan kamar mandi atas sendiri luasnya 1,92 meter persegi dengan TU 1 meter setiap kotak. Untuk perhitungan artificial lighting factor untuk lantai 1 untuk rata-rata sendiri yaitu 40,1 untuk ruang keluarga dan SNI-nya 120,250. Untuk musola sendiri rata-rata didapatkan luxnya sebesar 89, ruang tamu 47,5 rata-ratanya, dan teras lantai 1 58,2 untuk rata-rata luxnya. Dan SNI-nya sama yaitu sebesar 120 sampai 250. Untuk kamar mandinya rata-ratanya didapatkan 44 lux dengan SNI-nya 120 sampai 250 dan dapur
Rata-ratanya yaitu 33,25 lux dengan SNI jika dibandingkan dengan SNI 120 sampai 250. Untuk perhitungan artificial lighting faktor lantai 2 rata-ratanya yaitu 32 dan kamar tidur 2 rata-ratanya 60, kamar tidur 3 41 lux, teras lantai 2 rata-rata 38 lux, dan kamar mandi rata-rata 63 lux jika dibandingkan dengan SNI sebesar 120 sampai 250. Nah, untuk total artificial lighting untuk aktualnya sendiri sebesar 49,64 lux. Untuk SNI-nya sendiri 120 sampai 250 lux. Untuk errornya sendiri yaitu kita dapatkan 50,36%. Selanjutnya itu untuk cooling load atau beban pendingin, di mana cooling load-nya ini untuk QAC-nya sendiri yaitu 2406,72 watt. Untuk key cooling load-nya yaitu 787,368 watt. Untuk hasilnya sendiri bisa dibilang memenuhi. Dan untuk cooling load-nya sendiri yang paling besar terdapat pada appliance sebesar 50%. Untuk kesimpulannya sendiri terdapat selisih cukup sedikit yaitu Rp24.020 antara biaya tagihan dengan perhitungan aktual. Lalu terdapat error yang lebih besar yaitu 50,36% untuk perhitungan directing factor dan artificial lighting. Sehingga perhitungan masih kurang valid. Untuk QAC lebih besar daripada key cooling load sehingga memenuhi kebutuhan AC. Untuk nilai perhitungan yang didapatkan masih ada error dengan data aktual dari PLN dan masih kurang memenuhi SNI untuk kenyamanan pencahayaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.